Akibat kakinya tersangkut tersebut, korban pun akhirnya terpeleset tuh. Dan pada akhirnya, ia pun jatuh ke jurang kawah ijen tersebut. Medan yang terjal dan penuh bebatuan tersebut menjadi halangan dan membuat para petugas tersebut kesulitan tuh untuk mengevakuasi korban. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini, channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bahas kasus yang lagi viral tuh di media sosial, yaitu tentang wisatawan Cina yang jatuh lalu saat berfoto selfie di Kawah Ijen Banyuwangi itu. Gimana keseruannya? Gimana kronologinya? Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horror Area. Media sosial kembali digegerkan dengan berita ini, yaitu berita seorang wisatawan asal Cina berinisial HL yang dilaporkan setelah ia terjatuh dari atas bibir jurang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi itu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 20 April 2024 lalu. Korban kala itu sedang berwisata, menikmati keindahan alam Kawah Ijen bersama suaminya yang berinisial ZY. Menurut keterangan sejumlah saksi, saat itu korban berangkat bersama rombongan untuk berwisata ke Kawah Ijen. Di dalam rombongan itu, terdapat pula suami korban tuh, yaitu ZY. Sekedar info saja, Pak Sutri ini baru saja menikah tuh beberapa waktu yang lalu. Selama di Kawah Ijen, ia pun dipandu tuh oleh seorang pemandu wisata bernama Guswanto. Pada hari Sabtu 20 April lalu, sekitar pukul 2 dini hari, mereka pun berangkat bersama rombongan dari Paltuding ke Kawah Ijen. Setelah itu, akhirnya mereka pun naik tuh ke Gunung Ijen tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun turun tuh ke Kawah Ijen tersebut. Kala itu, mereka pun bermaksud untuk melihat blue fire atau fenomena api biru. Setelah puas melihat hal tersebut, rombongan ini pun kembali ke bibir kawah untuk melihat sunrise. Layaknya wisatawan pada umumnya, mereka pun mencoba mengabadikan momen indah tersebut, lalu mencari spot untuk berfoto. Setelah mendapatkan spot foto yang diinginkan, mereka pun bergantian tuh berfoto di sana. Pada awalnya, justru sang suami korban tersebut yang melakukan sesi foto tersebut seorang diri. Namun, karena mungkin korban ingin juga melakukan hal tersebut, ia pun meminta suaminya untuk tukar posisi. Dan kali ini, HL pun yang dipoto oleh sang suaminya tersebut. HL kala itu ingin dipoto dengan berlatar belakangkan matahari terbit. Menurut Guswanto, selaku pemandu di Kawah Ijen tersebut, ternyata bukan hanya suaminya yang memfoto korban kala itu. Ia pun diminta korban untuk memfotonya juga tuh. Ya mungkin kalau pemikiran gue, biar fotonya ntar ada banyak tuh, dan bisa dipilih juga mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau yang jelek tinggal hapus aja. Pengalaman gue juga gitu. Awalnya pemotretan tersebut berjalan aman-aman saja. Bahkan korban pun sempat berfoto dengan jarak 2-3 meter dari bibir Kawah Ijen tersebut. Setelah itu, korban pun langsung mundur tuh, mendekati salah satu kayu yang berada di belakangnya. Saat momen berjalan mundur itulah, kaki korban pun tersangkut rok panjang yang dipakainya saat itu. Diduga, ia pun mengganti celana panjangnya yang ia kenakan saat mendaki tadi. Lalu, saat sampai di kawah tersebut, korban pun mengganti celana panjangnya menjadi rok tersebut. Akibat kakinya tersangkut tersebut, korban pun akhirnya terpeleset. Dan pada akhirnya, ia pun jatuh ke jurang Kawah Ijen tersebut yang kedalamannya kurang lebih 100 meter. Sesaat setelah itu, Guswanto pun berlari tuh ke Paltuding untuk meminta pertolongan. Mendapat laporan tersebut,
Petugas kawah ijen pun bergerak cepat ke lokasi tersebut untuk melakukan proses evakuasi. Medan yang terjal dan penuh bebatuan tersebut menjadi halangan dan membuat para petugas tersebut kesulitan untuk mengevakuasi korban. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk melakukan evakuasi tersebut. Akhirnya, korban pun bisa dievakuasi oleh para petugas pada pukul 11 siang. Kondisi korban saat itu pun sudah tak bernyawa alias Kepala Seksi 5 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Dwi Sugiharto pun mengatakan bahwa proses evakuasi korban tersebut dilakukan dengan menggunakan tandu. Lalu, tandu itu pun diangkat dengan cara ditarik oleh beberapa petugas. Beliau pun menjelaskan bahwa kejadian ini murni kecelakaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran dan lebih berhati-hati saat mendaki Gunung Ijen tersebut. Sambung beliau lagi. Setelah dievakuasi, jenazah korban pun akhirnya dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan penanganan medis dan penanganan lebih lanjut Proses evakuasi pun didampingi oleh suami korban dan pemandu wisata tersebut. Setelah kejadian itu, sang suami korban pun tak henti-hentinya menangis. Selain itu, di tubuh korban pun terdapat banyak luka bekas benturan dan tulang kakinya pun patah Saat berkomunikasi dengan suami korban, pihak rumah sakit dan kepolisian pun mengalami kendala karena suami korban tersebut hanya bisa berbahasa Mandarin. Jenazah korban pun pada akhirnya dibawa ke negara asalnya setelah proses pengurusan selesai Dan pastinya akan dimakamkan di sana. Gue cuma ngingetin aja bagi kalian yang sedang mendaki gunung, baiknya lebih berhati-hati dalam mendaki tersebut. Terus jangan lupa yang paling utama, berdoa. Selain itu, jangan banyak melamun kalau di gunung. Apalagi ngelamunin mantan yang sudah sama yang lain Dan yang terakhir, sayangilah alam dengan cara tidak merusaknya. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update Dan buat kalian yang ingin topik lain dibahas di sini, silakan aja. Silakan cantumkan di kolom komentar ya. Kalau gue mampu, nanti gue bahas requestnya di channel ini. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy pamit undur diri. Bye.